tidak akan naik. Prediksi saya The Fed akan terus-menerus mencetak uang. Karena apa? The Fed tidak akan membiarkan stock market turun. Kenapa? Kalau stock market turun, maka itu indikasi akan terjadinya perlambatan ekonomi, ekspektasi masyarakat terhadap ekonomi pun turun, sehingga apa? Kemungkinan The Fed akan terus-menerus mencetak uang yang warna kuning ini, sehingga stock market itu akan rally. Nah, jadi dalam jangka pendek, belum tentu kalau pertumbuhan ekonomi melambat, belum tentu juga stock market itu akan drop, turun, belum tentu. Selama The Fed membantu perekonomian Amerika dengan mencetak uang, maka stock market pun akan mengalami kenaikan. Jadi yang harus dilihat oleh investor sekarang adalah dua faktor. Yang pertama fundamental, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Dan kebijakan moneter semua negara termasuk The Fed itu sangat akomodatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tentu berdampak positif bagi stock market. Nah, kalau kita lihat, kita harus lihat nih sekarang, karena tadi pertumbuhan ekonomi itu melambat, maka kita harus melihat sektor mana aja yang bagus untuk kita pilih. Nah, kalau kita lihat, kita harus mendeterminasi dulu, kita harus melihat dulu apa yang membedakan krisis 2008 dengan 2020. Ini penting. Kenapa penting? Karena kita bisa lihat, kalau kita udah tahu bedanya, maka kita tahu sektor apa yang kemungkinan akan recovery lebih cepat, atau sektor apa yang kemungkinan tidak akan recovery lebih cepat, atau sektor apa yang kemungkinan menjadi defensive stock. Sektor apa yang kira-kira pertumbuhannya akan more or less sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, medium sektor lah istilahnya, sektor yang tumbuhnya itu searah dengan arah pertumbuhan ekonomi. Nah, yang membedakan krisis 2008 itu, kalau di 2008 itu hanya demand shock. Jadi ketika bubble properti di Amerika pecah, orang yang biasanya menggelembungkan aset propertinya untuk minjem uang lebih banyak, terus gagal bayar, akibatnya yang terjadi adalah demand shock ini 2008. Agregat demand turun, dan kemudian agregat demand dipompa lagi dengan quantitative easing, dengan mencetak uang. Nah, tapi yang membedakan 2008 dengan 2020 adalah terjadinya supply shock di 2020. Di 2020 kan kita tahu ada yang namanya PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. Yang terjadi adalah supply shock. Jadi kalau terjadi supply shock, yang terjadi bisa aja inflasi. Kalau 2008 yang udah pasti yang terjadi adalah deflationary pressure, tekanan deflasi. Nah, kalau 2020 orang masih bingung, inflasi atau deflasi yang akan terjadi. Nah, kalau dengan theoretical, dengan analisa ekonomi sederhana, analisa general equilibrium teori, kita bisa lihat bahwa kemungkinan akan ada yang namanya inflationary pressure. Di tahun 2021 maupun 2022 akan terjadi inflationary pressure. Nah, sektor apa yang mengalami inflationary pressure? Karena biasanya sektor yang mengalami inflationary pressure itu lebih bagus bagi emiten-emiten sahamnya. Contoh, contoh misalkan food tadi, agriculture ya, kita sudah lihat tadi slide sebelumnya, sektor agriculture itu diprediksi oleh ekonom, harga wheat, harga corn itu akan mengalami kenaikan di 2021. Kenapa? Karena terjadi supply shock. Ketika contohnya demand hancur pas COVID contohnya, contoh poultry lah di Indonesia misalkan. Di Indonesia ketika ketika saat PSBB diberlakukan, harga pangan, harga pertanian jatuh, maka petani malas untuk bertani lagi, terjadilah supply shock. Nah, di saat yang bersamaan pemerintah cetak uang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga ketika barangnya nggak diproduksi karena petani malas untuk berinvestasi karena terjadi PSBB, harga barang jatuh pada saat sekarang. Nah, ketika harganya jatuh, terus pemerintah cetak uang untuk menstimulus ekonomi, barangnya nggak ada, maka di tahun depan akan terjadi kenaikan. Contoh misalkan ini, di 2008 juga kejadian, di 2008, di 2009 ketika terjadi subprime mortgage, pecah krisis keuangan 2008, ini indeks, Bloomberg Index ini turun, food price pun turun. Tapi begitu tahun 2010 kita lihat nih, ini food price-nya naik duluan dibandingkan indeks saham, indeks komoditas yang lain. Jadi harga makanan naik nih. Nah, apa yang akan terjadi dengan 2020? Polanya akan sama, harga makanan akan naik. Jadi memang total inflasi kemungkinan tidak akan naik, mungkin akan flat, inflasi sekarang 2,19%, tapi inflasi bahan makanan akan naik. Tadi contohnya, agriculture itu naik. Jadi mungkin sektor poultry ini akan diuntungkan. Kenapa? Karena produksinya hancur pada saat COVID, orang nggak ada yang malas beternak lagi, terus pemerintah cetak uang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika pemerintah cetak uang, masyarakat punya banyak uang, terus belanja, tapi nggak ada barangnya. Karena petaninya malas bertani. Kenapa dia malas bertani? Ya karena harga barang jualnya jatuh ketika panen.
Jadi yang terjadi adalah kenaikan harga bahan makanan, walaupun harga total atau inflasi total seluruh komoditas itu mengalami flat. Jadi mungkin menarik untuk sektor bahan pangan, kita lihat nanti. Nah, terus kalau sebelumnya bulan lalu kita masih meraba-raba nih, kira-kira seberapa besar efek dari PSBB diberlakukan ke Indonesia ke perekonomian Indonesia. Kalau saya lihat, kita baru bisa lihat datanya dari data penjualan retail, karena baru keluar datanya 2 minggu yang lalu, data penjualan retail maupun data penjualan mobil. Nah, kita baru bisa melihat efek, seberapa besar sih efek dari COVID-19 ini terhadap perekonomian Indonesia, karena semua masih meraba-raba, semua meramal. Tapi karena datanya udah keluar, leading indicator, jadi saya menggunakan retail sales, penjualan retail maupun penjualan mobil, sebagai leading indicator untuk mengukur, memprediksi pertumbuhan ekonomi kita di 2020 akan seperti apa. Kita lihat, penjualan retail itu minus 11%. Ya, penjualan retail itu adalah nanti kumpulan dari berbagai macam produk. Dia adalah penjualan retail, artinya penjualan yang biasa dibeli orang, barang-barang yang biasa dibeli orang, itu kumpulan, dibikin indeksnya namanya Retail Sales Index. Ini turun minus 11%. Ini yang terdalam, bahkan tahun 2008 pun tidak pernah minus 11%. Ini rata-rata minusnya itu hanya sekitar paling terendah itu di tahun 2017 minus 4%. Sekarang dia minus 11%. Penjualan mobil di bulan Maret minus 90,6%. Data terbaru bulan Mei dia minus 96%. Artinya terjadi tekanan dari sisi penjualan retail maupun dari perdagangan besar. Jadi kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi, penjualan mobil dan motor itu dikategorikan sebagai perdagangan besar. Karena nilainya besar. Kan sekali beli mobil kan 200 juta, 300 juta. Kalau retail ini yang nilainya kecil-kecil, mungkin di bawah 1 juta. Nah, kalau kita lihat penjualan retail, nih kita lihat penjualan retailnya itu budaya rekreasi itu kehantem minus 44%, lebih dalam daripada indeks retailnya. Terus kita lihat juga baju, penjualan baju, clothing, itu minus 67%. Ini berdampak ke retail, sektor yang menjual pakaian lah. Itu sektor seperti Ramayana gitu, itu terkena dampaknya, atau MAPI ya, itu terkena karena kita tahu mal-mal kan tutup. Jadi toko retail tutup, makanya penjualannya minus 67%. Suku cadang mobil, seiring dengan penjualan mobil tadi yang drop 90%, dia juga turun 30% suku cadangnya. Nah, yang turunnya paling rendah itu adalah makanan minuman, minus 2,13%. Karena makanan minuman, tanpa makan dan minum orang meninggal. Makanya walaupun separah apapun perekonomian, orang tetap belanja. Makanya pertumbuhan makanan dan minuman itu negatifnya paling rendah. Terus kita lihat lagi apa? Bahan bakar kendaraan bermotor, peralatan informasi dan komunikasi, perlengkapan rumah tangga itu minus 15%. Lebih baiklah daripada tadi clothing ya. Itu informasi dan komunikasi, peralatan ya, handphone contohnya ya, terus juga laptop, itu dia minus 15%. Terus bahan bakar kendaraan bermotor itu minus 38% karena harga BBM turun. Dan juga orang nggak jalan-jalan. Orang selain harga turun, orang juga nggak transportasi. Nah, dari data penjualan retail itu dan dari data penjualan mobil, saya bisa prediksi berapa pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Kita lihat kontribusi makanan dan minuman itu sekitar 36% dari total domestic consumption Indonesia. Total domestic consumption Indonesia itu menyumbang sekitar 56% dari GDP. Kalau makanan dan minuman itu 36% kontribusinya terhadap domestic consumption yang 56%, maka turun 2,13% itu sudah hampir pasti pertumbuhan Indonesia itu more or less minus 2,3% di kuartal kedua. Terus juga kita lihat perumahan dan perlengkapan rumah tangga 13% terhadap kontribusinya terhadap domestic consumption. Dia minus 15%. Jadi harusnya kalau kita total, kita sum up, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua kita akan jauh lebih rendah daripada penurunan makanan dan minuman. Jadi berapa angkanya? Kalau saya perkirakan, angka dari pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua itu akan minus 5%. Karena tadi perlengkapan rumah tangganya turun 15%, makanan minumannya turun minus 2%. Nah, ketika Pak Jokowi mengimplementasikan new normal, diharapkan di kuartal ketiga akan terjadi perbaikan. Toko retail dibuka lagi, orang bisa belanja lagi, terus orang masuk kerja lagi, sehingga apa? Kemungkinan besar akan terjadi recovery. Akan terjadi recovery di kuartal ketiga, di mana pertumbuhan ekonomi kita itu akan minus 3%, baru di kuartal keempat, menurut saya, kemungkinan besar pertumbuhan kita akan kembali positif 2,3%, sehingga kita total pertumbuhan kita akan minus 3%. Terus kalau kita lihat, bagaimana dari sisi inflasi? Nah, kalau kita lihat dari sisi inflasi, itu inflasinya cukup rendah, balik lagi, inflasi total ini sangat rendah.
Ini inflasi total ini turun terus, bahkan udah di bawah 3%. Kita inflasi terendah semenjak 1978, itu inflasi, bayangkan biasanya kalau orang Idul Fitri itu inflasinya tertinggi di tahun itu. Tapi sekarang tinggal 2,19%, terendah semenjak 1978 inflasi kita. Nah, kalau kita lihat, walaupun inflasi total, tadi saya bilang, inflasi total seluruh komoditas itu turun, tapi kalau kita breakdown, inflasi bahan makanan ini naik. Ya, inflasi bahan makanan ini naik. Contohnya harga daging ayam itu naik 11%. Ini bagus buat poultry karena harga daging ayamnya itu naik. Di year to date dia naik 11%. Terus kita gula pasir positif 19% naiknya. Terus juga bawang merah 60%. Jadi walaupun inflasi total turun, tapi inflasi makanan naik. Nah, tapi Bank Indonesia tidak melihat inflasi makanan. Dia melihat seluruh inflasi total. Makanya kemungkinan besar kalau inflasi totalnya itu turun, contoh sekarang orang pergi ke hotel yang biasanya bayar 2 juta semalam, sekarang tinggal 300.000, 600.000. Jadi harga hotel itu pun turun. Akibatnya kalau inflasi total dan juga tiket pesawat, karena orang tiket kereta api, terus juga travel itu turun, maka kalau kita total baju, itu kita total semua itu turun, maka BI melihatnya total, nggak melihat inflasi bahan makanan aja. Total, pas dia total, ternyata hanya 2,19%. Kalau 2,19%, target inflasi BI 3,5%, ruang bagi BI buat nurunin suku bunga masih besar. 50 basis lagi BI masih bisa nurunin suku bunga bulan Juli, bulan Agustus. Kalau BI nurunin suku bunga, sektor yang berdampak positif? Otomatis banking akan berdampak positif karena BI akan potong tingkat suku bunga, likuiditas banyak, dan akan mendorong perbankan untuk kembali menyalurkan kredit. Apalagi PSBB sudah dibuka, sehingga sektor perbankan bisa lagi menyalurkan kredit. Dengan penurunan suku bunga juga bank biasanya bisa dapat net interest margin yang lebih bagus. Terus kalau kita lihat ya, rupiah, bagaimana dengan rupiah? Rupiah dari 16.000 itu turun sampai ke level 13.000, itu memang fundamentally, bukan karena apa-apa. Secara fundamental neraca dagang kita bagus. Kok bisa bagus? Karena impor kita turun jauh sekali dibandingkan ekspor. Yang memang terjadi pemburukan ekonomi itu jelek di satu sisi, tapi bagus bagi rupiah. Kenapa? Karena kita nggak ada yang impor. Contohnya kalau biasanya nih, kalau bulan ini orang udah diberangkatkan haji, pemerintah tahun ini nggak pergi haji. Itu bisa save sekitar 600 juta dolar. Terus nggak ada umroh. Pemerintah juga bisa save 1 miliar sampai 2 miliar dolar. Jadi import yang tidak ada itu menyebabkan tidak terlalu banyaknya kebutuhan dolar, sehingga sangat rasional kalau rupiah menguat, dan rupiah kemungkinan akan menguat atau akan stabil sampai akhir tahun di level 14.100 sampai 14.500. Jadi rupiah akan menguat karena fundamental. Nah, kita akan masuk ke sektor. Sebelum kita masuk ke 2019-2020, kita melihat sektor-sektor apa yang bagus, kita berkaca dari posisi 2008. Dari 2008 kita tahu ya, yang kehit, sektor-sektornya kehit karena global financial crisis itu, kebanyakan itu adalah sektor industri olahan itu kehit ya. Terus juga ada logam dasar, kemudian juga semen. Nah, yang sektor-sektor yang bisa survive itu adalah sektor apa? Contohnya ya, industri makanan dan minuman. Industri makanan dan minuman itu tumbuh 27% ketika krisis terjadi, dan dia recovery-nya itu lumayan. Artinya ketika 2010-2012 dia sama dengan GDP. Makanya sektor industri makanan dan minuman, contohnya Indofood gitu ya, Mayora gitu ya, ICBP, itu industri yang defensif. Kenapa disebut defensif? Karena dia tumbuh selalu at least more or less mirip dengan GDP. Kita lihat ya, dia bisa survive. Terus juga kalau kita lihat apa? Peternakan nih, peternakan juga survive 31%. Dan dia bagus setelah krisis. Terus kalau kita lihat, nah ini kan adalah sektor durable goods, artinya sektor yang bukan sektor jasa lah. Non jasa ini adalah sektor durable goods, dan ini adalah sektor jasa. Kalau kita lihat di sektor jasa, ini yang selamat ini adalah sektor, contohnya misalkan adalah yang biasanya kalau krisis itu selalu sektor jasa itu kepukul dalam. Ini warnanya merah, itu kebanyakan sektor jasa. Hotel, perdagangan. Terus kemudian di 2010-2012 setelah global financial crisis, sektor perdagangan besar itu, contoh penjualan mobil, motor, itu recovery cepat nih. Hotel juga cepat, restoran juga cepat. Nah, pertanyaannya apakah di posisi sekarang sektor-sektor ini juga akan cepat baliknya? Karena terjadi social distancing. Protokol kesehatan, apakah sektor-sektor yang biasanya cepat balik ketika setelah krisis itu akan seperti itu juga. Nah, sektor apa lagi yang bagus? Komunikasi.
Lihat komunikasi itu hampir nggak berdampak di 2008, 2009. Bahkan di 2008 pas puncak krisis dia positif. Dan dia nggak berdampak. Makanya komunikasi itu juga bagus. Nah, kalau kita lihat di 2019, nah ini kita sekarang ke posisi sekarang, di krisis sekarang, di posisi sekarang hampir semua sektor merah kalau kita lihat. Hampir semua, hanya beberapa yang hijau nih. Ini sektor perikanan contoh hijau. Terus juga kita lihat sektor peternakan. Itu poultry itu masih stabil di tengah krisis ya, walaupun nggak sehijau pas posisi 2008-2009. Terus juga kita lihat makanan dan minuman itu hijau 13%. Jadi nggak berpengaruh makanan dan minuman. Kita lihat ya. Terus kita lihat sektor jasanya hampir semua kena. Sektor jasa ini nggak ada yang outperform semua. Ini kalau kita lihat transportasi dan pergudangan ini sektor yang masih bisa tumbuh nih, kita lihat ya, sektor angkutan darat, laut itu masih bisa tumbuh sampai Q1 dan rata-rata 2014 juga dia masih hijau. Nah, kalau dari seluruh sektor ini juga capex ya, itu tadi pertumbuhan sektor. Nah, kalau kita lihat ini adalah capex, permintaan capex atau capital expenditure ke bank dari per sektor. Kalau kita lihat sektor-sektor yang masih positif itu pengadaan listrik ya, contohnya PLN, terus pengadaan air ya, PAM itu masih tinggi, tapi sektor yang paling kontribut ke GDP, contohnya kehutanan, pertanian itu hancur, industri olahan juga hancur, penyediaan akomodasi makanan minuman, contohnya restoran itu juga hancur, jasa keuangan juga minus. Tapi sektor seperti real estate masih ada capex, jasa perusahaan masih ada capex, jasa pendidikan juga masih ada capex. Nah, dari semua yang tadi coba saya rangkum ya, dari semua sektoral tadi, performance sektoral tadi, coba saya rangkum, saya membuat suatu pada kesimpulan bahwa krisis keuangan 2008 itu tidak menciptakan supply shock yang berarti. Ya, sehingga setelah krisis ekonomi itu cepat recover ya. Contoh perdagangan besar, penjualan mobil itu cepat recover 2008. Sektor jasa seperti angkutan darat dan udara itu masih tumbuh. Tourism juga masih tumbuh, hiburan dan rekreasi itu setelah 2008 itu tumbuh. Perdagangan retail, contohnya mall-mall gitu ya, untuk yang ngejual barang-barang di bawah 1 juta itu dia tumbuh. Nah, tapi di 2019 sektornya akan lebih limited yang tumbuh lebih cepat. Kalau kita lihat ya, sektor perdagangan besar, mobil dan motor itu pasti akan recovery-nya agak sedikit lambat. Tourism pun akan sedikit lambat, sudah terlihat dari posisi 2020 Q1 ya. Faktor psikologi masyarakat juga akan menekan ya sektor tourism ya. Orang berani nggak untuk jalan-jalan. Perdagangan retail juga terdampak. Sektor yang tidak terdampak pada saat 2020 adalah apa? Telekomunikasi, tanaman bahan makanan itu ya tadi kayak jagung tadi, beras gitu ya. Peternakan, poultry dan juga perikanan itu intinya sektor yang basic necessities, karena sekarang necessities kita nggak cuma makan tapi juga data, telekomunikasi. Makanya sektor telekomunikasi tidak terlalu berdampak. Terus industri makanan minuman olahan juga tidak terdampak. Contohnya ICBP, Mayora itu nggak terdampak karena dia industri olahan. Kalau yang tadi ini staples, kalau yang ini sudah diolah, ini juga nggak terdampak dan kemungkinan dia akan pulihnya juga lebih cepat daripada sektor-sektor yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah forecast saya untuk medium term GDP growth kita. Prediksi saya kita akan tumbuh balik ke 5% itu baru 2023. Nilai tukar kita itu akan sedikit mengalami pelemahan di 2021 karena import sudah mulai recover. BI rate ya kemungkinan akan mengalami kenaikan karena importnya sudah recover untuk tahun depan. Jadi strateginya yang bisa kita lihat tadi sektor-sektor yang tadi saya sudah jelaskan cukup bagus. Yang kedua dari sisi bond market juga kita lihat masih ada kemungkinan BI akan potong tingkat suku bunga dalam jangka pendek untuk long term duration bonds ya sekitar 10 tahun, durasi 10 tahun itu masih cukup bagus, harganya itu kemungkinan masih akan naik dan mungkin di kuartal keempat baru kita akan melihat volatilitas di bond market karena kemungkinan rupiahnya akan slightly melemah akibat kemungkinan uncertainty dari pemilu Amerika yang membuat kita juga harus trading lebih aktif di bond market. Tapi untuk posisi sekarang saya masih yakin bond market kita akan rally. Walaupun nanti di kuartal keempat kita lihat ada uncertainty sehingga akan terjadi koreksi di bond market dan bisa akan shift kita ke short duration di kuartal keempat 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja. Lanjut langsung ke Pak Surya untuk fundamental analisis. Terima kasih. Halo, selamat sore semuanya. Jadi saya menyambung aja, cuman saya ingin menyampaikan mungkin
update mengenai bursa saham ya, khususnya saham-saham apa aja sih yang yang kita perhatikan selama berapa lama ini dan apakah efeknya dengan adanya new normal ini. Jadi sektor mana yang terpengaruh dan sektor mana pula yang mungkin efeknya nggak begitu besar ya dengan PSBB, pelonggaran PSBB misalnya. Nah, kita bisa dilihat dari pertama dari market update dulu ya. Jadi banyak yang berpikiran bahwa banyak bursa itu mengalami kenaikan sesudah penurunan yang begitu tajam di awal kuartal 1 ya. Di kuartal 1, kuartal 2 itu ada awal-awal itu banyak terjadi penurunan yang cukup tajam. Termasuk Indonesia juga yang sempat menyentuh di bawah 4.000, tapi ternyata kemudian mengalami kenaikan kembali. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan bahwa perbandingan antara kinerja dari IHSG sendiri dibandingkan dengan negara lain ya. Jadi kalau dibilang Indonesia itu level sekarang di 4.900-an, hampir sekitar 4.900, apakah sudah cukup pulih dibandingkan negara lain? Dapat kita lihat di sini bahwa sebetulnya kita itu masih mengalami penurunan sekitar 22%. Jadi di Asia Tenggara saja kalau kita bandingkan dengan negara lain, kita itu masih paling rendah penurunannya, paling tinggi penurunannya dibandingkan negara-negara itu. Apalagi dengan negara-negara lain ya, termasuk negara-negara Asia, tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia penurunannya ya. Yang sebanding dengan kita mungkin hanya beberapa negara saja seperti yang Brasil 16% atau mungkin Kolombia 30% ya. Tapi yang lain rata-rata itu masih lebih baik dibandingkan kita penurunannya. Jadi level sekarang itu sebetulnya Indonesia itu merupakan negara yang mengalami penurunan yang paling tinggi ya. Nah, kalau kita lihat selama beberapa tahun ini indeks kita itu mengalami naik turun dengan net flow asing yang bisa kita lihat. Setelah year to date itu penurunan net flow asing itu sudah sekitar 12,8 triliun. Jadi kalau ditambah dengan ini sampai posisi kemarin, jadi kalau ditambah dengan posisi hari ini yang sekitar 500 triliun kembali keluar, itu berarti udah di atas 13,3 triliun. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu itu dana asing masuk sekitar 49,2 triliun. Tapi di kita juga perlu tahu di situ ada ada transaksi bank Danamon ya pada waktu itu yang sebesar di atas 50 triliun yang mengakibatkan flow asing di tahun lalu itu menjadi positif. Sedangkan pada 2018 kita mengalami net flow asing itu sekitar 50,75 triliun. Nah, kalau kita bandingkan, kita memiliki beberapa saham yang kita sebut sebagai SSC Universe, jadi ada 74 saham yang kita cover saat ini. Kita lihat performanya pada waktu first Q ini dari 74 company itu sudah ada 54 yang sudah mengeluarkan resultnya. Nah, kalau kita lihat nih warna hijau di sini, yang paling kanan itu pertumbuhan dari pendapatan mereka. Relatively dari 54 saham itu masih banyak yang masih hijau ya, hijau masih mengalami kenaikan. Nah, kita bandingkan dengan penurunan itu masih lebih banyak yang mengalami kenaikan. Tapi kalau kita bandingkan dengan pendapatan laba bersih, mungkin yang hijaunya itu tidak sebanyak pendapatan ya. Jadi laba bersihnya itu relatif masih cukup banyak yang mengalami penurunan ya. Jadi hampir setengahnya itu mengalami penurunan, tapi untuk pendapatan masih cukup banyak yang mengalami kenaikan. Nah, kalau kita lihat secara total, sektor yang paling tinggi kenaikan revenue-nya di tahun first Q 2020 adalah metal ya. Metal itu naik 28,7%, kemudian telco infra juga 17,8%, banking masih naik 11,4%. Ini semua data first Q 2020 ya. Jadi first Q 2020 mesti kita ingat juga bahwa COVID-19 itu baru terjadi di Indonesia itu mulai ramai itu di Maret ya, pertengahan Maret. Jadi efeknya ini masih sedikit untuk COVID-19. Nah, kemudian telco retail juga naik 9,6%, healthcare naik 9,3%. Jadi ini relatif ini masih cukup banyak yang masih mengalami pertumbuhan ya. Walaupun kalau kita lihat yang tumbuh di atas 10% itu hanya 3 sektor ya, yaitu metal, telco infra dengan banking ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan laba bersihnya, metal itu paling tinggi lonjakannya sekitar 30.000 ini karena adanya lonjakan dari fail ya, Inco yang tahun lalu itu first Q 19 itu turun, mengalami kerugian, tapi tahun ini mencatatkan keuntungan sehingga terlihat di sini cukup tinggi kenaikannya. Kemudian telco retail juga tumbuh 116%, semen juga sama. Semen ini karena tahun lalu itu ada semen Indonesia yang mengambil alih Holcim.
jadi mengalami banyak kenaikan beban di waktu tahun lalu sehingga low base ya. Jadi tahun ini kenaikannya terlihat cukup tinggi. Kemudian consumer staples juga, walaupun dari revenue mungkin nggak setinggi ini, tapi laba bersih cukup tinggi ya kenaikannya ya, karena marginnya membaik tahun ini. Ini di sini ada ICBP misalnya, 24%. Kemudian healthcare juga masih naik 18,1%. Nah, tapi yang lain-lain rata-rata itu di bawah 10%, dan banyak pula yang mengalami penurunan ya. Seperti banking kita lihat pertumbuhan labanya hanya 32%, sedangkan banking ini merupakan sektor yang sangat dominan di IHSG ya. Jadi kalau misalnya bankingnya kenaikan laba bersihnya tidak begitu tinggi, kemungkinan kenaikan EPS di IHSG juga nggak begitu tinggi, gitu kira-kira. Nah kalau kita lihat di SSI Universe ini, EPS growth itu di first Q 2020 itu hanya mengalami penurunan sebesar minus 0,5%. Ya, tapi kalau JCI Index terlihat di sini lebih tajam, penurunannya sebesar minus 19,2%. Kenapa terjadi minus 19,2%? Itu penyebabnya sebetulnya terutama karena adanya penurunan laba bersih di Saratoga ya. Saratoga walaupun sahamnya tidak begitu aktif, tapi tahun lalu itu first Q-nya mengalami kenaikan, mencatatkan laba bersih 1 triliun rupiah, tapi tahun ini first Q 2020 itu mengalami kerugian sebesar 6 triliun. Jadi di situ ada perlu kita perhatikan kenapa JCI Index ini penurunannya lebih tajam dibandingkan SSI Universe. Nah kalau revenue kalau kita lihat tidak sebegitu tajamnya, tidak begitu tajam penurunannya. Jadi revenue kalau SSI Universe itu naik 0,6%, tapi JCI Index itu turun 0,9%. Jadi dari segi pendapatan mungkin nggak terlalu berefek ya, masih relatif flat ya. Tapi dari segi laba bersih mungkin penurunannya lebih tinggi, itu karena adanya Saratoga tadi ya. Nah terus kalau kita lihat di LQ45 bagaimana kondisinya? LQ45 dari 45 saham itu 33 saham sudah mengalami mencatatkan melaporkan keuangan kinerjanya di first Q 2020. Itu terlihat bahwa yang paling tinggi itu fail, yang seperti saya utarakan tadi, 39% revenue naik. Kemudian ada Aneka Kimia Raya, 26%. Terus juga ada Tower, ini sarana menara telekomunikasi yang mengalami kenaikan, tidak begitu terpengaruh. Kemudian ada perbankan juga revenue masih cukup bagus ya, jadi peningkatan laba bersihnya cukup tinggi. BTPS, Bank Mandiri, BCA semua mencatatkan di atas belasan persen. Terus kemudian kalau secara total kita lihat LQ45 juga masih mengalami kenaikan 0,6%, relatif flat, jadi nggak begitu tinggi, tapi yang hijaunya masih lebih banyak dibandingkan yang merah. Nah kalau kita perbandingkan dengan laba bersihnya, terlihat bahwa yang mengalami kenaikan laba bersih itu relatif lebih sedikit, bukan lebih sedikit, jadi cukup sama dengan yang mengalami penurunan, cukup balance ya, cukup balance. Nah, di situ juga kita lihat Excel itu mengalami kenaikan yang tajam, ada 2.500 itu karena adanya penjualan menara pada first Q 2020, sehingga Excel mencatatkan keuntungan yang cukup tinggi di situ. Jadi ini bukan dari operasional, hanya one off ya. Kemudian ERA juga sama, ada 116% kenaikannya sama Indonesia. Nah ICBP ini kita lihat ada kenaikan sebesar 48,3% ya pendapatannya. Untuk banking yang paling tinggi mungkin BTPS, mengalami kenaikan 39,5%, karena mereka itu seperti kita tahu memiliki NIM yang paling tinggi ya, NPL di antara perbankan ya. Mungkin istilah buat dia bukan NIM karena financingnya bukan kredit ya. Terus kita lihat juga seperti yang sudah diutarakan juga tadi, dari poultry ya, poultry Cepin itu juga naik 13,6%. Kemudian Aneka Kimia Raya juga naik 13%. Kalbe Pharma juga dari pharmaceutical, seperti kita tahu ya, sektor yang diuntungkan juga dengan adanya COVID-19, banyak orang yang konsumsi obat dan vitamin lebih banyak, itu juga naik 12,5%. Kemudian Java juga naik 10,7% ya, dari sektor poultry juga. Tower juga sama, dari menara kalau BC 9,8%. Bank kelihatannya masih cukup tinggi ya kenaikannya, 9,4% untuk Mandiri, dan BCA 8,6%. Relatively ini saham-saham yang cukup bagus earningnya di first 2020. Nah kalau kita bandingkan antara SSI Universe LQ45, Kompas 100 dengan JCI Index, kita lihat terlihat adanya perbedaan yang cukup tinggi ya, khususnya di laba bersih ya.
Jadi kalau kita lihat dari revenue, SSI Universe itu minus 0,1% year on year, LQ45 itu minus 0,4, ini relatively flat, JCI itu minus 1,1, tapi ini untuk data yang sudah diupdate sampai hari ini ya. Sedangkan SSI Universe itu untuk laba bersih itu minus 1,7% untuk posisi 2020 year on year ya. LQ45 masih mengalami kenaikan 1,6%. Tapi JCI Index seperti yang saya utarakan tadi juga sekitar 20% ya minusnya ya. Jadi ini memang kita perlu perhatikan juga ini perbedaan dari pendapatan maupun laba bersih di antara sektor-sektor dari SSI Universe, LQ45 maupun JCI Index ya. Nah sekarang kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, sekitar 3 bulan yang lalu, saya sempat mengutarakan report strategi pada waktu itu. Pada waktu itu indeks kita turun sempat 25%, saya ingat sekali pada waktu itu. Nah setelah report itu kita keluarkan, ternyata indeks masih turun 37%. Waktu itu saya bandingkan dengan kondisi 2008 dan 1998 yang penurunannya itu sekitar 50-60%. Jadi pada waktu itu kita berbicara mengenai potensi penurunan ini yang bisa mencapai sampai ke level 3.000 pada waktu itu. Tapi kemudian ternyata penurunan itu hanya sampai 37%. Jadi setelah titik 37% ini kembali indeks to rebound sekitar 14% selama beberapa waktu. Dan akhirnya dalam 2 minggu terakhir itu naik kembali 11% ya. Jadi dari total dari level terendah sampai titik saat ini itu sekitar 25% kenaikannya. Nah pada waktu itu kita kategorikan ada 4 saham pilihan. 4 saham pilihan kategori. Pertama adalah stok yang defensif, kemudian kedua adalah yang fundamental cukup bagus, terus ketiga itu adalah valuasinya yang murah, dan keempat adalah yang memiliki dividen yield yang tinggi. Nah, dari saham-saham pilihan pada waktu itu, ternyata mayoritas itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya. Jadi yang mengalami penurunan hanya BRI, untuk saham defensif itu BRI, BNI, Mandiri, dengan BTN. Jadi 4 bank ini mengalami penurunan malah pada waktu dari saat itu. Satu lagi adalah ICBP. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Karena ternyata perbankan ini mengalami tekanan karena banyaknya restrukturisasi yang terjadi karena adanya COVID-19. Jadi banyak sekali nasabah-nasabah dari perbankan ini yang harus direstrukturisasi sesuai juga dengan anjuran dari OJK pada waktu itu. Sehingga level jumlah restrukturisasi cukup tinggi sehingga menekan harga-harga saham itu. Nah, ICBP mengalami penurunan karena adanya corporate action dari perusahaan itu. Jadi tidak berhubungan dengan kinerja, tapi lebih kepada corporate action untuk mengambil alih perusahaan Pine Hill, perusahaan afiliasi di luar negeri yang diperkirakan akan meningkatkan leverage dari ICBP. Jadi kenapa itu membuat saham-saham itu mengalami penurunannya. Tapi kalau kita lihat beberapa saham misalnya dengan The Fundamental bisa Power naik 44,8%, Kalbe Pharma itu 41%, Antam 39%, Sampurna maupun Gudang Garam dua-duanya juga di atas 20%, Pegas 20%, Wika juga sama dari faktor konsumsi yang sebetulnya tertekan juga naik juga 19%, Unilever 15,4%. Jadi saham-saham itu rata-rata pada waktu kita dapat dibilang memilih saham apapun yang dipilih dari 4 kategori ini semuanya mengalami kenaikan ya. Yang kita lihat Akra juga 51% ya kenaikannya. Terus Java juga 17,6%. Di sana ada properti pun Pawon 25%. Kemudian yang dividennya tinggi yang menarik nih, dividennya tinggi PTBA, Adaro dengan ITMG kembali terbukti juga memberikan dividen yang tinggi. Mereka kenaikannya itu di atas 30% ya, PTBA, Adaro kecuali ITMG 4%. Itu rata-rata tuh di atas level yang biasa dibandingkan pesaing-pesaingnya, industri-industri yang lainnya. Karena memang sektor ini sebetulnya kan banyak orang yang tidak begitu suka saat ini, tapi ternyata dengan dividen yang tinggi itu yang memberikan return dari harga saham yang cukup tinggi ya. Nah sekarang kalau kita lihat dengan adanya new normal ini, sektor apa sih sebetulnya yang cukup positif maupun yang relatif masih cukup sulit ya untuk tumbuh ya. Nah, kita lihat kita ada 3 kategori. Yang pertama itu adalah melanjutkan positif. Jadi ini sebelumnya tidak begitu terpengaruh oleh adanya COVID-19. Kita lihat misalnya metal mining ya untuk emas ya, itu tidak begitu pengaruh karena demand emas itu harga emas naik terus ya pada waktu COVID-19. Kemudian juga negatifnya ada juga Indonesia itu masih mengandalkan penjualan ekspor. Ini perusahaan-perusahaan yang saya sebut di sini itu hanya yang termasuk sektor di sini, tapi bukan berarti stok fix kita semuanya.
Tapi ini saya masukkan dulu di sini semua saham-saham apa sih yang termasuk dalam kategori sektor ini. Kemudian telco infra juga seperti kita ketahui ya, itu ada tower, ada tebing. Itu juga permintaan kontrak penyewaan menara terus naik ya dengan tingginya pemakaian data internet. Banyak orang yang work from home, sekolah juga dari rumah, ternyata itu juga meningkatkan penggunaan data. Begitu pula dengan telekomunikasi, adanya walaupun adanya pelonggaran PSBB juga tetap pemakaian jasa telekomunikasi itu tetap tinggi ya di rumah. Di situ juga ada peningkatan dari kantor, toko yang mulai kembali beroperasi, itu juga meningkatkan kembali. Kemudian consumer staples, di situ ada ICBP, Indofood, Unilever. Konsumsi makanan dan minuman dalam kemasan itu ternyata meningkat ya di saat COVID-19 dan PSBB itu. Kemudian juga ada peningkatan penjualan barang-barang yang berhubungan dengan kebersihan untuk barang Unilever misalnya. Tapi negatifnya juga ada yang seperti saya utarakan tadi, adanya yang corporate action misalnya untuk ICBP yang menekan harga sahamnya karena ada leverage perusahaan yang kemungkinan berpotensi naik ya. Kemudian juga ada pharmaceutical, di situ ada Kalbe Pharma karena ada penurunan biaya bahan baku juga, karena seperti kita ketahui pharmaceutical ini 90%, kira-kira 90% itu bahan bakunya masih dari impor. Jadi penguatan rupiah itu menguntungkan mereka. Kemudian juga ada peningkatan konsumsi obat dan vitamin dengan adanya COVID-19 ini. Kemudian yang terakhir mungkin media ya. Media itu audiens banyak yang menonton di rumah sehingga share media elektronik itu juga meningkat selama masa PSBB, selama masa karantina itu ya. Terus kontribusi segmen digital juga meningkat dengan adanya mendorong kenaikan pendapatan dari itu. Kemudian kategori kedua adalah yang sebelumnya itu cukup tidak begitu positif, tapi kemudian kemungkinan kecepatan pemulihan sektoral itu mungkin lebih cepat ya. Kesatu adalah metal mining nikel. Jadi sebetulnya nikel ini secara global itu memang akan selalu shortage, jadi sebetulnya positif. Tapi karena China pada waktu itu mengalami tekanan karena adanya COVID-19, permintaannya itu menjadi menurun sehingga waktu itu sempat tertekan nikel. Kemudian banking juga yang sempat tertekan dengan restrukturisasi yang cukup tinggi, yang jumlahnya sekarang udah di atas 600 triliun ya, 600 triliun rupiah. Tapi pelonggaran PSBB ini juga berpotensi memperbaiki kinerja sebagian debiturnya, sehingga meningkatkan kemampuan arus kas untuk membayar kembali bunga ya. Kemudian ya negatifnya mungkin masih ada potensi meningkatnya NPL dan turunnya NIM. Yang ketiga mungkin poultry dengan seperti sudah diutarakan juga tadi, pada suatu krisis biasanya pangan ini malah meningkatnya cukup cepat ya. Terutama juga dengan dibukanya kembali restoran-restoran yang akan meningkatkan permintaan ayam. Jadi sektor poultry kita cukup positif. Dan keempat mungkin adalah plantation ya. Plantation itu sempat turun harganya sampai level Rp2.000, tapi sekarang udah ke Rp2.500 lagi. Masih cukup tinggi dibandingkan tahun lalu. Jadi plantation ini cukup saya lihat cukup lebih cepat ya pemulihannya dibandingkannya sektor yang lainnya. Tapi dari semua sektor ini ada juga sektor yang kita perkirakan mungkin agak lebih lambat ya. Lebih lambat contohnya adalah aviation misalnya untuk Garuda Indonesia misalnya itu mungkin juga agak sulit. Retail juga sama, retail walaupun mall izin udah kembali dibuka kembali, tapi kelihatannya orang masih berhati-hati juga untuk ke mall ya. Jadi mungkin ini masih agak ada tantangan di situ. Kemudian sektor sigaret juga sama dari segi volume terutama ya karena kenaikan cukai yang cukup tinggi tahun ini 23%, mungkin permintaan volume kenaikan volume mungkin cukup sulit ya. Kemudian semen juga terpengaruh oleh adanya proyek-proyek yang banyak dipotong anggaran infrastrukturnya, mungkin kemungkinan juga itu akan berefek terhadap permintaan semen. Selain itu juga mungkin dari chemical, paper, atau otomotif yang seperti diutarakan juga tadi juga penurunannya cukup tinggi karena ada PSBB itu yang dari supply shock juga di situ. Tapi kemungkinan juga setelah PSBB dilonggarkan juga walaupun ada positifnya kemungkinan sebagian orang itu ingin berpindah kembali ke kendaraan pribadi, tapi mungkin permintaannya itu juga belum begitu kuat seperti sebelum terjadinya COVID-19 ya. Kemudian beberapa sektor lain mungkin ada properti, ada industrial estate, ada construction, ini semua juga mungkin oil and gas juga itu semua coal mining mungkin belum begitu cepat pulihnya perkiraan kita ya. Nah dari semua ini kita memilih beberapa stock picks untuk new normal ini, mungkin ini yang cukup penting ya. Jadi kalau kita lihat secara sektoral year to date hanya satu sektor yang mungkin performanya masih positif, itu adalah di telco infra, di situ ada tower di situ ya. Nah, sedangkan sektor-sektor lain yang masih cukup
outperform dari JCI, dari IHSG adalah consumer staples, poultry, metal, sigaret, healthcare, telekomunikasi, consumer retail, sama toll road. Jadi lebih banyak yang sebelah kanan itu yang sebetulnya underperform dari JCI ya, termasuk banking juga ya. Banking juga 26%, lebih tinggi dibandingkan IHSG ya. Nah, kalau kita lihat ini perbandingannya dibandingkan Triman itu kelihatan rata-rata itu lebih tinggi ya kenaikannya dibandingkan posisi 6 bulan yang lalu ya. Year to date rata-rata itu lebih jelek dibandingkan 3 bulan terakhir. Jadi memang terlihat ini ada pemulihan seperti mengikuti indeks juga. Nah, kalau kita lihat saham-saham yang menjadi pilihan, kita hanya beberapa saham saja. Di sini banking khususnya untuk 4 bank terbesar ya, BNI, Mandiri, BCA BRI. Kalau saya lihat walaupun tahun ini kemungkinan proyeksi saya laba bersihnya itu akan turun ya. Mungkin sekitar untuk yang BUMN mungkin di atas 20%. Di BCA juga mungkin sekitar 16% penurunan tahun ini. Tapi kemungkinan tahun depan itu recovery-nya mungkin lebih cepat dibandingkan yang lain. Karena ekonomi itu tidak akan bergerak kalau misalnya perbankan ini tidak bergerak ya. Tapi memang tahun ini tidak bisa dihindari karena banyak restrukturisasi itu juga yang banyak cash flow-nya terganggu dari nasabah-nasabahnya. Kemudian dari sektor poultry ada Java di situ. Kemudian dari segi ada Aneka Kimia Raya, di situ juga kita rekomendasikan dengan potensi upside-nya masih cukup tinggi. Dari telekomunikasi kita cukup positif dengan Telkom. Kemudian dari retail ada juga satu sektor hardware ya yang mungkin tidak begitu terpengaruh oleh adanya PSBB, misalnya toko mereka masih buka rata-rata buka kecuali yang di mall, mungkin di mall yang masih diizinkan juga masih cukup tidak terpengaruh dengan produknya juga. Kemudian ada tower dari sarana menara itu juga dari menara telekomunikasi yang tetap akan mengalami keuntungan dari adanya PSBB dan lain-lain. Kemudian satu terakhir adalah dari sektor healthcare ya, Kalbe Pharma yang seperti diutarakan tadi mengalami keuntungan dari penurunan penguatan dari rupiah sehingga menurunkan biaya bahan baku mungkin yang dari impor dan juga banyaknya orang-orang yang lebih sadar kesehatan ya. Gitu. Jadi mungkin ini saham-saham pilihan kita untuk new normal ini. Untuk sementara ini pilihan kita yang bisa dipertimbangkan ya untuk saat ini. Mungkin selanjutnya dilanjutkan dengan Q&A, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Surya atas pemaparannya. Saya akan coba jawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan ekonomi. Ada satu pertanyaan, untuk pergerakan GDP kita apakah terpengaruh juga dengan neraca BI ataukah dengan M2? M2 dengan neraca BI itu satu kesatuan. Jadi di dalam M2 itu ada neraca BI, di dalam neraca BI itu ada M0 namanya ya, uang kartal istilahnya, kertas dan logam itu adalah M0 sebutannya. Kalau M1 itu ditambah dengan giro, tabungan dan giro. Kalau M2 itu ditambah dengan deposito. Jadi kalau misalkan neraca BI naik, logikanya udah hampir pasti M2-nya juga naik. Kalau misalkan M2-nya naik dengan rumus dengan rumus money demand, maka kalau M2-nya naik tentu GDP akan naik. Itu yang menjelaskan kenapa Bank Indonesia melakukan QE ala Bank Indonesia dengan mencetak katanya tidak kurang dari 500 triliun. Tujuannya adalah untuk mendorong M2. Jadi kalau M2 itu naik, maka GDP nominal Indonesia pun naik. Nah, kalau GDP nominal Indonesia naik, dengan inflasi yang rendah, maka GDP realnya pun akan naik. Jadi, dua-duanya mempengaruhi GDP, yaitu neraca BI maupun M2. Terus, kemudian juga ada untuk pertanyaan untuk gold ya. Untuk gold mining, kenapa PSAB? Nah, ini mungkin akan nanti Pak Surya akan coba bisa jawab dan berserta analis. Tapi untuk gold, kita tetap bullish dengan gold. Kenapa? Karena The Fed terus-menerus mencetak uang. Karena kan harga gold itu kan didenominasi dengan dolar. Nah, kalau dolar itu terus-menerus dipompa, tadi ada grafiknya warna kuning itu dolarnya terus-menerus dipompa 3 triliun dan akan terus-menerus dipompa, maka harga emas ini baru permulaan untuk naik. Baru permulaan sekarang. Kenapa?
Karena balik ke pertanyaan pertama, ketika The Fed memompa dolar, itu baru balance sheet-nya The Fed yang naik. Baru M0 yang naik. Uang kartalnya yang naik. Sedangkan tabungan dan deposito itu belum naik. Multiplier effect dari uang itu belum bergerak. Makanya pertumbuhan ekonomi kita lihat masih tertekan sekarang. Karena multiplier effect dari pencetakan dolar The Fed itu belum bergerak. Nanti ketika multiplier effect-nya bergerak, maka otomatis M2 The Fed itu akan naik lebih tinggi lagi daripada M0. Kalau M2 dari The Fed naik lebih tinggi dari M0, apa yang terjadi? Harga emas itu akan naik. Makanya banyak big house itu yang sekarang sudah mulai memprediksi harga emas ada yang 20.000 di tahun 2000 dolar di tahun 2021 gitu ya. Karena M2-nya akan naik. Baru M0-nya sekarang yang bergerak naik. Terus terima kasih dari Ibu Dewi. Terima kasih pemaparannya. Saya ingin menanyakan terkait fixed income. Untuk saat ini yang lebih cocok collect tenor menengah atau tenor pendek. Kalau saya melihat fixed income, jangan kita harus maksimisasi momentum. Sekarang momentumnya tingkat suku bunga sedang ingin dipotong. Masih ada ruang untuk memotong suku bunga masih 2 kali lagi. Karena apa? Rupiahnya cenderung stabil karena tadi nggak ada impor. Kalau nggak ada impor, nggak ada yang butuh dolar. Kalau misalkan rupiahnya stabil dan BI mau potong suku bunga, kita harus mengambil tenor yang lebih panjang. Tadi saya lihat ada FR 80 ya. Kalau nggak salah tadi itu pokoknya ada FR yang masih belum di bawah par, masih di bawah par ya. Saya suka FR yang tenornya sekitar 10 sampai 13 tahun. Jadi kalau misalkan suku bunga dipotong, harganya akan masih ketinggalan tuh yang 10 sampai 13 tahun tuh harganya masih ketinggalan kalau menurut pendapat saya, sehingga dia akan naik. Nah, nanti ketika masuk ke fase pemilu tentu terjadi uncertainty. Pemilu di Amerika bulan November akan terjadi uncertainty, maka orang cenderung akan masuk ke safe haven. Nah, baru kemungkinan akan terjadi koreksi di bond market dan kita pindah switch ke tenor yang lebih pendek sekitar 3 tahun. Jadi, untuk bond tergantung horizon. Kalau misalkan kita ingin mendapatkan capital gain, sekarang saat yang tepat untuk beli tenor di atas 10 tahun. Terus kalau misalkan tadi rupiah, kurs rupiah sampai akhir tahun berapa? Kurs rupiah itu kemungkinan secara fundamental dia bisa menguat, bisa di bawah 14.000 bisa. Tapi pertanyaannya kalau dia terlalu menguat akan terpengaruh pertumbuhan ekonomi kita dari sisi ekspor. Jadi saya rasa rupiah sudah new equilibrium sekarang di posisi 14.000, 14.200. Jadi dia akan bergerak di rentang itu aja. Apakah dia akan overshoot ke 16.000? Agak sulit menurut saya karena orang nggak ada yang impor, plus nggak ada yang umroh pergi haji, yang umroh pergi haji itu cukup besar untuk untuk cadangan devisa kita. Karena nggak ada aktivitas itu, maka otomatis permintaan dolar pun nggak ada. Dan tourism ke luar negeri pun dibatasi di Indonesia. Jadi nggak ada permintaan dolar yang cukup besar sehingga dolarnya rupiah fundamental kuat, tapi untuk terlalu menguat sampai ke di bawah 14.000 cukup sulit. Jadi dia akan bergerak di range 14.000 sampai 14.200. Terus dari Genta Insight, menurut Samuel, apa justifikasi The Fed untuk memompa likuiditas terus-menerus di tengah pendapat beberapa ekonom yang melihat dampak sektorial tidak terlalu berpengaruh menciptakan aset bubble? Apa ada indikator ekonomi yang dituju The Fed seperti target inflasi tertentu? Terima kasih ya, The Fed memang dia dua mandatnya kan, untuk menjaga unemployment dan juga untuk menjaga inflasi. Tanpa pencetakan uang The Fed, memang sekarang banyak yang mengkritisi bahwa The Fed mencetak uang nih. Yang terjadi apa? Real sektornya nggak bergerak. Kenapa? Karena uang dicetak, orang beli saham. Uang dicetak, orang beli obligasi di Amerika. Nggak belanja ke sektor real, sehingga pertumbuhan ekonomi nggak terjadi. Ketika tingkat suku bunga udah nol, itu yang disebut dengan liquidity trap. Dalam perekonomian disebut dengan liquidity trap. Dan sekarang apakah Amerika mengalami liquidity trap? Iya, jelas mengalami liquidity trap. Tingkat suku bunganya udah 0,69, yieldnya yang 10 tahun, tapi pertumbuhan ekonominya diprediksi ada yang bilang minus sampai 5%. Konsensus tadi minus 5%, artinya liquidity trap. Nah, kalau liquidity trap, apakah bisa terus monetary policy efektif? Enggak. Kalau The Fed nggak mencetak uang, yang terjadi adalah bukan liquidity trap, yang terjadi adalah resesi. Pertumbuhan ekonomi Amerika akan kontraksi. Nah, apakah The Fed akan terus membiarkan pencetakan uang? Jelas akan terus mencetak uang. Kenapa? Ada yang namanya Tobin-Skew effect. Jadi kalau misalkan The Fed mencetak uang, terus inflasi naik, harga aset naik, maka kemungkinan orang untuk meleverage dari asetnya tadi itu tinggi. Contoh misalkan dengan The Fed mencetak uang, terus properti naik. Kalau harga properti naik, kan dia bisa meleverage propertinya tadi dengan menambah utang baru untuk mendorong investasi. Itu bisa di Tobin-Skew effect. Jadi yang diharapkan oleh The Fed sekarang adalah Tobin-Skew effect. Jadi ada efek kenaikan aset yang berdampak positif ke
pertumbuhan ekonomi. Aset apa yang dinaikkan? Saham, bonds, properti, itu bisa didorong untuk naik harganya supaya terjadi leverage lagi. Kalau terjadi leverage lagi, pertumbuhan ekonomi ujungnya akan naik. Jadi yang dicari The Fed adalah mungkin transmisi kebijakan moneter dari sisi Tobin skew, dari sisi kenaikan aset. Jadi apakah The Fed akan terus-menerus mencetak uang? Prediksi saya kurang, pencetakan uang The Fed sekarang kurang. Jadi harus ditambah lagi. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Pak Surya. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin mengenai saham hoki ya. Hoki jual beras, kenapa tidak naik-naik harga sahamnya? Ini pertanyaan yang sulit sebetulnya. Tapi memang kalau kita lihat hoki sendiri earning-nya itu agak turun ya first Q 2020 ya. Jadi kalau misalnya proyeksi tahunan ini berdasarkan kinerja di first Q 2020, kemungkinan harga saat ini dari segi price earning itu mungkin nggak terlalu murah juga ya, udah di atas 20%-an ya, 20 kali ya. Jadi memang kalau misalnya memang kinerjanya ini tidak membaik di kuartal 2, 3, 4, jadi kalau kita bandingkan dengan tahun lalu ini ada penurunan ya. Jadi mungkin dari situ juga kita bisa lihat mungkin valuasinya jadi tidak begitu murah lagi saat ini ya. Kemudian mengenai poultry, kenapa main paling lambat naiknya? Main ini sebetulnya pemain nomor 3 di sektor poultry. Tapi kalau kita lihat dari segi market cap itu sangat jauh. Jadi market cap dari main ini di bawah 2 triliun ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan pemain nomor 2 misalnya Java itu 14 triliun, apalagi dengan Cepin 90 triliun. Jadi memang di situ ada perbedaan market cap-nya sendiri, sehingga orang banyak sekali yang lebih memilih untuk memilih Cepin sama Java gitu ya. Mungkin dari pemainnya lebih banyak lah. Kemudian juga dari segi valuasi juga mungkin main nggak terlalu murah juga ya valuasinya. Kemudian berbeda dengan poultry, pertanyaan ketiga ini untuk telco sektor, kenaikan terbesar dari bottom justru Indosat yang paling jelek financial performance-nya. Kenapa bisa begitu? Ini pertanyaan yang memang saya juga tidak begitu tahu secara pasti, tapi kalau saya bisa perbandingkan antara mereka bertiga, jadi sebetulnya ini kan telco ini kan semua sektornya kan dapat dibilang kan cukup positif ya, cukup positif dengan ada PSBB dan segala itu kan salah satu sektor yang cukup defensif itu adalah telco, dan Indosat ini dapat dibilang kalau dari segi book value mungkin lebih murah dibandingkan dari Excel maupun Telkom ya. Telkom itu sudah sekitar 3 kali dari book value, ini mungkin hanya sekitar 1 kali. Excel mungkin di atas itu. Jadi kalau dari segi itu mungkin lebih murah orang melihatnya secara sekilas, tapi memang penurunan laba bersih itu masih mencatatkan kerugian ya. Jadi lebih kepada sentimen kalau saya lihat ya kalau si Indosat ini ya, karena orang misalnya melihat Telkom ini udah naik cukup banyak, misalnya Excel cukup naik cukup banyak, sama apa lagi saham pilihan ketiganya mungkin Indosat ya dari situ ya. Kemudian untuk saham Telkom, kenapa banyak dijual asing? Ini mungkin ada dihubungkan juga dengan berita mengenai rilis kinerja tahun lalu 2019 di mana Telkom itu mencatatkan adanya kerugian di situ karena adanya kerugian dari investasi di tele ya, kerjasama dengan tele. Di situ ada book sekitar di atas 1 triliun ya kerugian di situ. Nah, kalau saya lihat memang potensinya pencatatan kerugian tahun ini, kalau misalnya investasi di tele itu dihapus semuanya, itu kira-kira sekitar 500 miliar lagi ya, bisa jadi beban kepada Telkom ya tahun ini. Kalau misalnya memang itu telenya ini bisa nilainya 0 ya. Tapi kalau nilainya tidak masih di atas itu, mungkin efeknya maksimumnya hanya sekitar itulah. Ada kemungkinan juga di bawah itu, jadi gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengenai gold mining, kenapa PSAB stock performanya kalah jauh dari MDK? Mungkin ini kita bandingkan juga dengan kandungan dari emas dari masing-masing ini PSAB dan MDK itu mungkin berbeda ya. MDK itu memiliki kandungan emas yang tinggi ya, mungkin hanya di bawah Freeport ya. Kalau PSAB itu relatif kan tidak begitu tinggi. Kemudian yang kedua juga dari segi perbandingan antara harga sekarang dengan EPS-nya dia sendiri itu sangat jauh ya. Jadi valuasinya menurut saya sih mahal ya. Menurut saya cukup mahal sekali gitu ya. Jadi memang kenapa kita nggak bisa lihat dari segi dari
harganya secara rupiah kelihatannya murah, tapi sebetulnya valuasi kita perlu lihat juga. Kita nggak bisa secara simpel nih misalnya harga 50 itu murah, itu nggak menjamin murah juga. Kalau ternyata earning-nya juga sebetulnya jauh di bawah itu gitu ya. Jadi PSAB memang saya lihat di situ. Kemudian kedua juga likuiditasnya juga kan jauh dibanding MDKA ya. Jadi mungkin jawaban saya itu untuk itu. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya mengenai BNGA. CME Niaga ini menarik tidak untuk dikoleksi. Kalau dari segi past book value sih sebetulnya cukup rendah ya, di bawah 1 kali, di bawah value dia sekitar 0,6 gitu ya, 0,5 atau 0,6 kali. Tapi yang biasanya yang saya lihat dari BNGA ini, yang relatif saya nggak begitu suka itu di return on equity-nya ya. Return on asset-nya. Return on asset-nya itu biasanya sekitar 10% ya. Jadi dibandingkan dengan bank-bank lain itu relatifnya mereka tuh lebih rendah ya return-nya ya. Jadi memang salah satu faktor yang mungkin orang tidak begitu suka itu di situ juga ya. Karena rata-rata itu pesaing-pesaingannya ini bank cukup besar ya, bank buku 4. Jadi salah satu bank buku 4 dari 7 bank yang dalam kategori itu BNGA itu masuk. Tapi memang dari segi return on asset-nya itu mungkin nggak begitu tinggi ya. Kira-kira itu. Kemudian dari tower sektor, kenapa Tebik dan Tower performa sahamnya bagus sementara SUPR jelek sekali? Ya memang kalau sektor dari tower ini kan sektor yang memiliki keharusan memiliki capex yang tinggi ya. Jadi performanya itu tergantung juga dengan kemampuan mereka untuk mendapatkan capex untuk membangun menara atau membeli menara misalnya. Jadi itu sangat-sangat besar. Nah, kalau kita lihat kemampuan dari Tower dan Tebik itu mungkin size-nya juga lebih gede, dan juga kemampuan mereka untuk mendapatkan pendanaan untuk misalnya untuk kebutuhan capex mereka itu juga mungkin lebih tinggi ya dibandingkan SUPR gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan mengenai Telkom juga. Direksi milenial akan berpengaruh positif tidak buat Telkom? Kalau kita lihat memang direksi milenial ini kan dari Bukalapak ya, dari Bukalapak CEO-nya terlihat memang dari pendidikan maupun itu GPA-nya 4 katanya kan, berarti kan ini mempunyai kemampuan yang cukup tinggi ya. Tapi masalahnya memang kalau direksi milenial masih muda ini, pertanyaannya selalu orang-orang bertanya itu apakah mereka cukup masuk dalam budaya Telkom ini, apakah ada perlawanan nggak dari misalnya dari anak buahnya misalnya. Kalau misalnya itu tidak terjadi dengan kemampuan background pendidikan yang cukup bagus itu mungkin bisa berjalan ya. Tapi sementara ini kan orang bertanya-tanya dulu kan, seperti apa sih efeknya? Apakah cukup efektif gitu kan? Karena seperti kita tahu birokrasi di BUMN ini kan cukup budayanya susah dirubah kan. Jadi kalau misalnya ada anak milenial misalnya masuk ke situ, apakah bisa merubah? Itu juga masih perlu kita ketahui juga. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai year-end target IHSG 2020 berapa? Jadi awal tahun dia sebetulnya mentargetkan cukup tinggi ya. Tahun lalu itu tutup 6.300. Tapi dengan adanya COVID-19 ini memang kita mesti revisi juga. Karena secara perkiraan aja mungkin penurunan itu bisa EPS di atas 10%. Kalau kita anggap 10% aja dari 6.300 itu sekitar 5.650 ya, sekitar segitu. Tapi kalau misal lebih tinggi juga mungkin level 5.400 ya. Kalau kita hanya memperhitungkan 2020 ya. Tapi kalau saya roll over ke 2021 dengan perkiraan EPS yang mendekati tahun lalu misalnya, mungkin belum pulih seperti tahun lalu, ke level tahun lalu, tapi mendekati ya. Kalau saya hitung-hitung mungkin levelnya sekitar 5.500 ya. Jadi mungkin level itu yang target untuk akhir tahun ini ya. Nah, kemudian ini untuk sektor properti kira-kira stock pick apa yang masih berpotensi kenaikan? Memang ini yang sering secara sektoral mungkin penurunan suku bunga itu mungkin menguntungkan mereka, tapi memang penjualannya itu belum begitu kuat. Tapi orang juga mungkin ada beberapa saham properti yang memiliki pendapatan dari sewa gedung, misalnya mempunyai mall gitu ya, seperti PWON itu mungkin juga banyak orang memperhatikan juga dengan adanya new normal ini ya, mungkin diuntungkan. Tapi kalau dari sektor properti yang misal penjualannya lebih dominan dari penjualan properti, mungkin masih tantangannya mungkin masih lebih berat ya dibandingkan yang lain gitu ya. Kemudian bagaimana dengan BBKP?
apakah masih bisa turun? Nah ini sebetulnya ini agak tricky juga ya, karena ini memang saham yang sedang ramai dibicarakan karena adanya rencana dari Gumminbank untuk meningkatkan apa namanya kepemilikannya di BBKP. Nah, yang pertama itu memang yang jadi pertanyaan adalah proses dari kenaikan peningkatan modal ini apakah dilakukan dengan rights issue apa dengan private placement gitu. Karena kalau misalnya sesuai dengan rencana mereka semula meningkatkan kepemilikan menjadi 51% melalui rights issue dengan jumlah saham yang sempat mereka utarakan maksimum 4,66 miliar, berarti itu harga rights issue itu mesti di atas 320 kalau saya hitung ya. Minimal dengan asumsi dana yang ditargetkan itu 1,5 triliun sampai 2 triliun ya, sampai 1,7 triliun lah terakhir mereka update ya. Jadi kalau bisa 1,5 triliun dengan jumlah saham seperti itu minimal harganya mesti 320. Sedangkan saat ini kan sekitar di bawah 200 ya. Di bawah 200 itu berarti kan book value hanya sekitar 0,3 kali ya. Itu masih di bawah ya. Cuman belakangan itu ada berita juga bahwa mereka mengajukan juga permintaan kepada OJK untuk melakukan peningkatan modal mereka di bubuk kapin itu melalui private placement dengan target 68% kepemilikannya. Nah itu harganya mungkin kalau nggak ada pembatasan dari jumlah saham yang baru, mereka menginginkan harga di 188 kabarnya begitu kan. Jadi misalnya ini memang sangat berpengaruh dengan kondisi seperti apa sih sebetulnya peningkatan modal ini akan terjadi di harga berapa dengan rights issue atau private placement itu sangat berpengaruh gitu kalau menurut saya. Kalau dari segi Bukopin sendiri mungkin inginnya lebih murah tentunya kan, tapi kalau untuk pemegang saham lain tentunya dengan harga saat ini yang di bawah book value mungkin mereka menginginkan harga yang lebih fair untuk pemegang saham yang lain ya, karena mereka mungkin akan terdistribusi juga gitu ya. Mungkin pertanyaan terakhir ada di mungkin hampir semuanya ya. Itu untuk perusahaan bergerak di bidang logistik, rasanya Tiki belum listing ya di BI. Gitu ya. Terus 10 saham tersebut boleh dikoleksi, ini mungkin terkait dengan saham pilihan tadi ya. Itu bisa dipertimbangkan, tapi memang kita mesti pertimbangkan beberapa risiko tadi ya, beberapa risiko yang kita harus lihat, tapi memang secara valuasi menurut saya upside-nya masih punya peluang ya dengan new normal ini gitu. Mungkin itu saja. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain mungkin kalau masih ada bisa disampaikan kepada kita. Nanti kita juga ada analis-analis lain, ada secara fundamental maupun teknikal. Mungkin Bapak Ibu kalau bisa ada pertanyaan lain bisa diutarakan lewat email atau yang lainnya. Terima kasih. Oh, mungkin masih ada pertanyaan untuk ekonomi ya? Terima kasih Pak Surya. Ini ada pertanyaan lagi datang. Apa saja risiko yang terjadi jika BI rate turun terus seperti fenomena sekarang ini? Apakah sudah terjadi yield jangka pendek lebih tinggi dari jangka panjang? Kalau ini maksudnya inverted yield curve ya. Memang ada teori kalau yieldnya itu inverted, maka ada probabilitas resesi terjadi tahun berikutnya. Nah, di Indonesia ini fenomena itu nggak terjadi. Terjadi di Amerika. Contoh tahun 2019. Saya pernah memperingatkan bahwa ekonomi Amerika akan resesi di tahun 2020 ini. Kita pernah bikin seminar bahwa Amerika akan mengalami resesi karena yieldnya sudah inverted. Yang pendek, yang tenor 1 tahun, itu lebih tinggi daripada yang tenor 10 tahun. Nah, di Indonesia ketika Amerika itu inverted, di Indonesia enggak. Indonesia tetap upward sloping. Kenapa bisa terjadi fenomena inverted yield curve itu terjadi dan bisa memprediksi apa yang terjadi sekarang, tapi di Indonesia enggak berlaku? Mungkin salah satunya karena financial deepening. Di Amerika itu kan banyak orang yang udah bertransaksi obligasi ya. Di Indonesia kan terbatas, likuiditasnya pun terbatas. Jadi tidak terlalu deep marketnya, interaksinya pun tidak banyak orang, sehingga kalau interaksinya tidak melibatkan banyak orang, ekspektasinya pun hanya ekspektasi segelintir orang. Jadi nggak terbentuk ekspektasi banyak orang. Nah itu mungkin yang bisa menjelaskan kenapa inverted yield curve fenomena itu tidak terlihat di Indonesia, tapi terlihat di Amerika. Di Amerika terbukti, tahun lalu itu kita bilang ada kemungkinan resesi, karena inverted dan terjadi, tapi mungkin sumber krisisnya COVID, bukan corporate bond, tapi corporate bond bisa jadi salah satunya. BI turun resiko, ada resiko nggak? Nah, kalau saya lihat BI rate ini lebih sebagai dependent variable, bukan independent variable. Jadi BI menurunkan menaikkan suku bunga itu bukan variabel bebas, tapi dia melihat dulu faktor lain. Ada teorinya itu yang namanya
Taylor's Rule ya. Taylor's Rule, Bapak baca bisa. Taylor's Rule itu adalah variabel yang menentukan berapa sih BI rate seharusnya ya. Salah satunya dari unemployment rate, terus dari expected inflation. Nah, kalau kita lihat BI ini sudah mengukur expected inflation dan juga unemployment rate. Makanya dia nurunin suku bunga. Dia harus turunin suku bunga karena kalau nggak unemployment rate-nya itu akan jump terus di Indonesia. Kan kita nggak mau pertumbuhan tingkat pengangguran di Indonesia tinggi, makanya BI potong suku bunga. Tapi dia juga mengukur expected inflation. Jangan sampai tingkat suku bunga dipotong terus, orang pinjem uang, terus jadi inflasi. Nggak juga. Jadi dia mengukur dua faktor. Dia mengukur unemployment rate, Taylor's Rule namanya. Dia mengukur unemployment rate, dan dia mengukur inflasi. Jadi jangan sampai inflasinya tertinggi juga, tapi jangan sampai unemployment rate tinggi juga. Jadi dia melihat menyimbangkan dua itu. Terus kalau kita lihat, terima kasih, maaf, apakah jika puncak pandemi corona belum terlihat juga sampai Q3, seberapa besar RI akan masuk resesi? Resesi itu kan definisinya kalau 2 triliun berturut-turut mengalami kontraksi, baik itu year on year maupun Q on Q. Ada 2 negara yang beda, ada Inggris dan Jerman itu beda, kalau nggak salah, yang menggunakan Q on Q dan year on year. Nah, kalau Indonesia menggunakan lazimnya year on year. Nah, kalau Ibu lihat model saya tadi, prediksi saya bilang prediksi saya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu akan minus 5% di kuartal kedua. Karena berbagai data tadi, leading indicator tadi. Dan di kuartal ketiga saya prediksikan Indonesia akan minus 3%. Jadi dari minus 5%, dia akan naik jadi minus 3% di kuartal ketiga. Artinya, technically, Indonesia udah resesi sebenarnya. Kalau menggunakan model saya. Makanya pemerintah itu berharap dengan dibukanya PSBB, jangan sampai resesi. Makanya Juni itu harus dibuka, walaupun COVID-nya belum turun. Untuk mencegah supaya Indonesia nggak resesi. Tapi kalau menurut model saya, tergantung data Q2. Kalau data Q2-nya terlalu dalam, minus 5% katakan, mungkin akan sulit balik ke positif dalam jangka waktu cuma 3 bulan. Jadi kemungkinan Indonesia technically, kalau dengan model saya, sudah mengalami resesi. Terus dari Bapak Genta lagi, target defisit APBN kita 6,34%. Tapi di tengah tahun ini kelihatannya belum defisit tinggi, artinya penyerapan APBN cukup rendah. Apakah dampaknya bagi pemulihan ekonomi? Nah tadi, kalau realisasi APBN, dan menurut saya realisasi APBN kita memang akan tertekan. Kenapa? Karena belanja modal nggak bisa terserap. Kenapa? Susah buat bangun infrastruktur di tengah lagi COVID. Makanya belanja modal APBN itu kita itu kontraksi tahun ini. Nah, tapi kenapa defisit APBN yang melebar? Bukan karena belanja modalnya yang digenjot, tapi karena pertumbuhan pajaknya drop. Pertumbuhan pajak bulan Mei kalau nggak salah drop sampai 10%. Jadi defisit APBN yang melebar ini karena penerimaannya yang drop, bukan belanjanya yang naik. Kalau belanjanya naik signifikan, tentu kita kuartal kedua nggak akan seperti ini, pertumbuhannya nggak akan negatif. Jadi menurut saya, ya betul, dengan penyerapan APBN yang rendah, tentu akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi. Makanya saya prediksi di kuartal ketiga, kemungkinan besar ekonomi kita akan minus 3%, kuartal kedua akan minus 5%. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih semua. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi tadi belum sempat terjawab, dan juga ada pertanyaan yang cukup spesifik ke saham-saham tertentu atau sektor-sektor tertentu, kita menyarankan untuk Bapak dan Ibu sekalian, untuk mitra saham sekuritas, untuk coba menghubungi analisnya langsung. Bisa lihat di research report kita, ada email dan line telepon kita. Kita sangat welcome untuk hal tersebut, untuk diskusi dengan Bapak dan Ibu. Mungkin sekian dari kami untuk presentasi hari ini, dan juga mohon bantuannya nanti setelah webinar ini selesai. Setelah itu nanti Bapak akan melihat ada survei, jadi jangan langsung ditutup dulu Zoom ya. Nanti ada bagian survei untuk memberikan feedback ke kami, mungkin apa yang bisa kami perbaiki dan apa yang bisa kami penuhi dari kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian di Sama Sekuritas. Mungkin segitu aja. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan melihat presentasi kami. Thank you. Sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih.